Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Coach Rizky di channel Bang Jenggot. Kali ini kita kedatangan teman-teman dari Barebow Squad Tangerang Selatan. Dan juga ada coach spesial nih. Kita udah undang pakar ilmu fisik dan endurance. Nah, jadi malam ini kita akan bahas bersama Coach Boy ilmu endurance dan bagaimana mengaplikasikannya dalam olahraga panahan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat untuk kamu dan teman-teman insan panahan. Oke, langsung saja kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kasihan Taiban wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya kepada Coach Rizky dan juga Om Ray sebagai ketua BSS yang sudah hadir dan teman-teman para coach dan member BSS. Kebetulan kita kedatangan Coach Rizky dari WNG yang nanti akan share bagaimana tentang endurance dalam archery ya. Kemudian nanti materinya hari ini pembukaan dari saya, kemudian nanti dari Coach Rizky, kemudian nanti dari Om Ray mewakili BSTS. Kalau ada wacana-wacana ke depan, ada hal-hal info yang harus disampaikan, monggo. Itu aja. Nanti sifatnya sama Coach Rizky bisa tanya jawab aja ya, santai aja. Demikian dari saya. Waktu dan tempat langsung saya serahkan ke Coach Rizky. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya karena silaturahim itu penting bagi saya dan momen saat ini tujuannya untuk sharing bagi saya. Kalau memang batasan materinya cuma endurance sama mendekati pertandingan, rugi gitu karena sedikit ibaratnya yang bisa saya sampaikan. Artinya kan kalau banyak lebih enak kan, lebih banyak amal gitu. Bersambung. Ya, tapi kan saya udah ngomong ke Coach Solid, santai aja ya. Kita ngobrol. Makanya dari awal pas Coach Solid bilang ada waktu nggak untuk sharing, saya bilang nanti diatur waktunya. Nah, ternyata hari ini kita bisa. Dan sebelumnya saya sudah buat kesepakatan mau model seperti apa, mau model seperti kayak pelatihan, model seperti khusus, saya siap gitu. Nah, tapi kasih Coach Solid, kita buat santai aja dulu dah, gitu ya, kita buat santai. Saya Rizky, latar belakang saya untuk kesehariannya saya punya dua kesibukan. Saya guru olahraga di pagi hari. Jangan nyambung yang aneh-aneh nih sorenya nih. Dia bisa kayak gitu. Saya udah tahu dia kayak gimana. Sorenya saya pelatih. Awal karir saya sebenarnya dari pelatih basket dulu. 2001 tuh saya udah mulai tertarik ke strength and conditioning. 2003-nya saya baru terjun full di strength conditioning khususnya untuk basket. Saya mulai kenal panahan itu di tahun 2015. Apa yang saya sampaikan hari ini sifatnya sharing aja. Jika memang teman-teman ada hal yang mau disampaikan, yang memang saya nggak tahu, saya juga masih belajar nih gitu ya. Kali aja gitu. Yang bisa saya pakai, saya bisa aplikasikan, saya bisa sampaikan juga di dalam dunia kepelatihan saya. Gitu. Apa-apa ya. Terkait olahraga panahan yang mungkin saat ini saya anggap salah satu olahraga yang booming ya untuk masalah pemasalannya gitu. Ada banyak aspek yang sebenarnya bisa kita terapkan untuk membuat olahraga panahan ini bukan cuma sekedar booming dalam sisi trendingnya gitu, tapi dari sisi prestasinya, ya kan? Memang sampai saat ini olahraga panahan adalah olahraga panahan yang punya tradisi kuat untuk lolos ke Olimpiade. Jadi, apa yang saya sampaikan saat ini terkait materi endurance untuk panahan, memang bukan hanya untuk panahan doang tuh ternyata untuk endurance. Endurance adalah salah satu komponen biomotorik yang memang menjadi fondasi untuk keseluruhan yang sifatnya olahraga prestasi ya. Karena
tujuan endurance nanti macam-macam. Saya mulai dari arti atau definisi endurance, atau bisa kita bilang daya tahan lah ya. Kemampuan untuk melakukan aktivitas yang terus-menerus tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, baik dalam tingkatan atau intensitas yang sedang, rendah, sedang, dan tinggi, namun dia tetap konsisten. Nah, kita bisa bilang itu adalah endurance. Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya adalah macam-macam gitu. Bisa dari sisi kualitas, bisa dari sisi kuantitas. Ada nggak indikatornya untuk tesnya? Ada, ya. Jadinya itu secara general. Terus apa sih gunanya endurance? Apa itu endurance? Apa gunanya endurance? Kapan itu dilakukan dan bagaimana meningkatkannya? Secara general, faktor latihan di dalam dunia olahraga, khususnya untuk prestasi, ada 4. Ada faktor fisik, faktor teknik, faktor strategi, yang terakhir faktor mental. Oke, nah, kenapa sih faktor fisik pertama gitu? Kenapa faktor fisik pertama? Pertimbangan karena olahraga itu terkait dengan fisik, gitu. Mau olahraga pun itu terkait dengan fisik. Artinya seandainya fisiknya nggak bagus, gimana kita bisa melakukan teknik dengan baik? Kasar gitu ya. Ya. Nah, artinya karena ini sebagai fondasi, kita juga harus lebih dalam lagi tuh. Faktor fisik isinya apa aja sih? Faktor fisik itu isinya ada 7 komponen dasar, 7 komponen biomotorik yang sering lebih kita kenal. Yang pertama, dari 7 komponen tersebut di dalam faktor fisik, yang pertama adalah daya tahan. Yang kedua, kekuatan. Yang ketiga, flexibility. Yang keempat, kecepatan. Yang kelima baru yang sifatnya adalah gabungan antara kekuatan dan kecepatan, sebutannya power. Antara kecepatan dengan kelentukan atau kelenturan, sebutannya itu kelincahan atau agility. Terakhir ada yang namanya koordinasi. Nah, nanti di panahan kita akan ambil yang terakhir, itu penting juga, koordinasi, karena di panahan ada yang namanya koordinasi mata tangan, gitu, tangan mata. Oke. Kenapa sih endurance ini ditaruh di pertama di komponen biomotorik, bukan di terakhir gitu? Kenapa di 7 komponen ini 3 teratas ada daya tahan, ada yang tahu yang kedua tadi apa? Kekuatan. Yang ketiga flexibility, karena emang ini basicnya gitu, ini basicnya untuk menunjang semua performance yang dibilang, wih daya ledaknya bagus, wih powernya bagus, padahal itu adalah integrasi antara 2 komponen dasar yang tadi saya sebutkan. Kenapa sih daya tahan ditaruh pertama? Karena basically semua hal yang kita lakukan dalam olahraga itu bicara masalah waktu. Nggak ada yang namanya dibilang olahraga udah gue udah olahraga, nggak bisa, itu bukan olahraga. Oke, yang dibilang olahraga adalah aktivitas fisik yang dilakukan dalam waktu tertentu, dalam tingkatan tertentu untuk mencapai tujuan, kasarnya gitulah ya. Beda lagi dengan latihan. Latihan bedanya dengan olahraga yang kita lakukan. Latihan bedanya di sana ada nilai program, di sana ada nilai sistematis, di sana ada nilai tahapan, di sana ada nilai tujuan. Jadi kalau dibilang Bang Boy, gue tiap hari aktivitas gue bangun pagi, rapi-rapi, berangkat kerja, pulang jalan dari depan ke rumah, dari rumah ke depan, tiap hari seperti itu, latihan bukan? Itu bukan latihan, itu rutinitas harian. Olahraga, karena kenapa? Menggunakan otot-otot besar, aktivitas fisik, tapi itu bukan latihan. Ya, makanya di dalam latihan ada 4 faktor gitu. Ada nggak di situ nilai teknik? Ada nggak di situ nilai strategi? Ada nggak di situ nilai mental? Kalau nggak ada, itu bukan latihan. Di lain hal 4 faktor ada juga prinsip-prinsip latihan. Jadinya yang tadi saya sebutkan tuh, karena di sini komunitas bukan cuma sekedar komunitas senang-senang, artinya ada yang mau dicapai kan. Artinya saya anggap di sini ada
ada nilai latihannya gitu, harus ada. Nah, harus ada gitu. Misalnya nanti kita laksanain cuma nembak-nembak itu cuma Olahraga doang gitu ya, harus ada latihan. Mereka tanya kan, karena tadi endurance ada ukuran waktu gitu ya. Untuk ukuran waktu, rutinitas harian orang yang berlatih itu kan ada yang 4 jam, ada yang 3 jam gitu ya. Kalau saya punya siswa gitu, dia ikut renang sehari mungkin dia latihannya 4 jam gitu. Saya nggak tahu apa di breakdown atau enggak, tapi emang waktu itu apa nggak terlalu meletihkan gitu, 4 jam gitu. Dengan istilah ada yang namanya volume absolut, ada volume relatif. Kalau volume absolut artinya udah sekitar 22 menit saya bicara, yang kena materinya mungkin cuma sekitar 7 menit. Itu sebutannya adalah materi absolut. Sedangkan materi relatif, volume relatifnya adalah 22 menit. Nah, artinya kalau memang anak muridnya Coach Firman selama durasi 4 jam dia latihan, bisa dibilang itu endurance nggak? Endurance, tapi absolutnya berapa? Relatifnya berapa? ada ukurannya. Relatifnya 4 jam, tapi absolutnya belum tentu 4 jam. Absolutnya paling, kalau memang secara optimal endurance paling tinggi itu absolutnya itu 3 jam. Yang dikejar absolutnya apa relatif? Nanti saya bicarakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi saya langsung masuk ke konten. Jadi di dalam keseluruhan cabang olahraga yang mengarah kepada prestasi, di sana ada faktor fisik, endurance wajib dapat. Endurance wajib dapat. Kalau dalam beberapa cabang yang sifatnya mengarah ke race, yang tujuannya, yang komponen endurance yang menunjang untuk performance, ada 5 tahap. Yang pertama fase basic, yang kedua fase build up, yang ketiga fase peaking, yang keempat fase tapering, yang kelima fase race. Itu yang biasanya dipakai untuk olahraga yang endurance-nya langsung bisa untuk menunjang performance prestasinya. Contoh kayak atletik gitu kan, kayak sepak bola, kayak pokoknya yang ibaratnya olahraga yang asik gitu ya. Sedangkan untuk panahan gimana nih coach? Kan kondisinya kan nggak kelihatan ada adu fisik, nggak kelihatan ada adu cepat gitu. Yang ada kan adalah olahraga akurasi yang dibutuhkan tingkat konsistensi yang tinggi gitu. Panahan untuk jadi juara gimana sih? Gampang, tembakannya masuk di puding semua aja udah, dari semua ramban sampai final juara lu, kasarnya gitu kan. Tapi gimana caranya untuk mendapatkan nilai sempurna itu gitu? Ada banyak faktor yang menunjang. Tapi saya bicara di sini terkait dengan endurance dulu. Sekarang gini, saat teman-teman mengikuti sebuah kompetisi atau event panahan, berapa lamakah waktu yang dibutuhkan saat teman-teman nyampe? Saya sebut teman-teman aja ya. Saat teman-teman nyampe di dalam area lomba sampai finish di akhir lomba, maksudnya di sampai babak final, kira-kira berapa jam? Sampai final bisa 4 jam. Ya katakanlah observasi kita di sini ada yang nyampe final Saya gitu. coba jawab. Saya pernah kasih final 5 jam. 5 jam bisa. Yang pernah nonton final coba jawab. Oke. Cara durasi. Nonton sampai final. Oke. Kalau memang secara durasi tadi kita pukul rata sekitar 3 jam ya. Artinya di situ kita sudah dituntut matanya melek, nggak boleh tidur. Bener nggak? Artinya kalau matanya melek ya mau nggak mau dong. Kalau mau disamain dengan proses latihannya, ya artinya sama proses latihan juga kita jangan sampai 3 jam tersebut kita ada tidur, ada bangun, ada tidur, karena nanti di lombanya harus kayak gitu. Gitu durasinya. Ini bicara masalah durasi yang berhubungan dengan performance gitu. Jadi kalau misalnya saya di basket nih, saya di basket totally ada sekitar 2 jam. Artinya saya akan ambil di fase fondasi ya. Saya akan kasih atlet saya sampai volumenya sampai mencapai 2 jam. Ya. Metodenya apa? Metodenya macam-macam. Yang pasti aktivitasnya tersebut harus selama 2 jam. Jadinya
Base-nya apa dulu nih? Base-nya itu dulu. Berapa lama sih kita melakukan aktivitas di dalam lombanya? Kalau di dalam prinsip latihan itu masuk prinsip ketujuh, prinsip model proses. Contoh misalnya salah satu tim dunia akan bertanding di Bolivia. Untuk menyamakan situasi dengan di Bolivia yang dataran tinggi, dia pasti nanti akan mencari daerah latihannya hampir sama dengan Bolivia. Nah, maksudnya prinsip model proses tersebut harus masuk juga dalam ranah latihan kita gitu. Jadi kalau memang panahan durasi relatifnya dari kita datang sampai final itu bisa sekitar 4 jam, ya coba kita lakukan di dalam proses latihan tersebut 4 jam. Tapi bukan berarti 4 jam nembak bang kayak gitu kan di dalam proses bertandingnya. Ada fluktuatif performa dan fluktuatif aktivitas di situ. Yang penting base-nya itu dulu. Aman ya atau sini ya, jelas ya. Oke. Coach, kalau durasi sampai 4 jam seperti itu apa sih isinya gitu? Apa isinya untuk menunjang performance yang terkait sama endurance? Nah, gini. Yang tadi saya sampaikan di sana ada 5 tahapan endurance training. Panahan sampai batasan mana sih? Panahan nggak usah sampai batasan fase build up, nggak usah. Karena fase build up itu biasanya digunakan untuk tahapan yang nanti untuk ketiga, keempat, kelima. Layaknya seperti cabang atletik, sepak bola dan permainan yang butuh performance lebih kompleks. Panahan sampai mana sih? Panahan cukup sampai tahapan 1 aja. Tahapan 1-nya indikatornya apa? Batasannya apa? Batasannya adalah yang pertama durasi selama kita lomba. Terus yang kedua nanti ada yang namanya target zona training. Target zona training itu bisa kita ambil dari denyut nadi latihan. Denyut nadi latihan kita bisa ambil dari umur, ya 220 dikurang umur. Nah sekarang kita sama-sama hitung nih. Ya abis itu nanti saya kasih tahu seberapa lama sih harus kita latihan, seberapa tinggi model latihan. Coba Ki, ukurannya gua Ya. 174. Oke, kita ambil modelnya ada Coach Solid. Coach Solid setelah 220 dikurang umurnya dapatnya 174. Artinya 174 adalah denyut nadi optimal Coach Solid. Optimal tuh artinya 100, ya kan? 100%-nya adalah 174. Gitu, itu batasan optimal dia. Ya, per 1 menit. Per 1 menit. Oke. Nah, yang dibilang zona latihan Coach Solid untuk bisa Nggak usah Ki, lu maju sini. ya. Kita aja Speaker nggak usah. Ya, yang dibilang latihan itu harus masuk dalam zona training, artinya dia harus ada di kisaran 75 sampai 80%-nya. Nah, ya, untuk mendapatkan manfaat tingkat kesegaran jasmani. Ya. 220 dikurang umur. Nah, dapatnya adalah 100%-nya denyut maksimal. Nah, di dalam proses latihan, di dalam proses kita beraktivitas dalam latihan, kalau memang mau latihan tersebut masuk dalam zona latihan, denyut nadinya harus ada di kisaran 75 sampai 80. Oke, ya. Nah, persen. Nah, itu baru mendapatkan manfaat kesegaran jasmani. Oke, jadi hitungnya gini nih. Misalnya nih ya, misalnya kayak gini. Perpanah apa namanya? BSS. BSS mau melakukan latihan endurance. Acaranya sebutannya SCR, Slow Continuous Run. Oke, acaranya Slow Continuous Run. Tujuannya untuk endurance. Durasinya misalnya 40 menit. Slow Continuous Run. Yang dibilang slow continuous run, yang penting dia berlari. Berlarinya boleh begini, boleh gini, cepat nggak boleh. Oke. Jalan nggak boleh, karena jalan sama lari beda. Kalau jalan nggak ada saat melayang, kalau lari walaupun begini nih, ada saat melayang. Kalau jalan cepet gimana? Beda, antara jalan sama lari beda pasti. Karena kalau jalan tunggu kaki yang lain nyampe tanah, ini baru ngangkat. Ini nyampe tanah, ini baru ngangkat. Sedangkan kalau lari walaupun pelan, pasti ada melayangnya. Pasti ada melayang, pasti.
gitu. Oke? Nah, tadi dapatnya berapa? 121 ya. Nah, artinya saat kita melakukan jogging 40 menit selesai, kita hitung secara manual. Oke. Teman-teman cari denyut nadinya di boleh arteri sini. Boleh dicari. Nanti saya hitung. Bentar ya. Coba dong. Bisa ada. Pasti ada. Dapat? Sudah dapat. Dapat? Oke, siap ya kalau saya bilang hitung-hitung ya. Ready? Go. Stop. Dikalikan 10. 100. Dapat? Udah dapat? Udah dapat. Oke, kita sekarang contohnya Olid. Olid setelah hari 40 menit nih, selesai. Oke. Dia tadinya 6 detik, tadi dikalikan 10, artinya kan 1 menit ya. 6 detik dikalikan 10. Karena saya tadi itu 6 detik. Untuk jadi 1 menit dikalikan 10. Dapat berapa, Lid? 10 dikali 10 dapatnya 100. Nah, artinya selama 40 menit kita jogging, Olid cuma dapat 100. Artinya tidak menyentuh atau tidak masuk dalam zona latihan. Dapatnya apa? Cuma kebakar lemaknya aja. Gitu. Coach, kalau memang dihitungnya di akhir, berarti kita nggak bisa tahu indikatornya dong. Gak ada masalah. Artinya kita cari momennya plus 10 menit sambil berhenti jalan-jalan lagi. Oh segini jalan lagi. Jadi nanti pelatihnya bisa ngitung sambil berjalan supaya nanti target capaian zona trainingnya dapat. Ada pertanyaan? Untuk situ dulu ngitungnya. Ya. Tanya coach. Ya. Kalau menghitung denyut nadi, kan kita kan sebenarnya agak kurang biasa untuk menghitung dari sini kan. Iya. Kalau dihitung dengan tensi gitu masih memungkinkan nggak? Tensimeter. Oke, boleh. Jadi untuk menghitung denyut nadi tersebut kita mau pakai alat sebagai pembantu. Artinya kalau kita secara manual takut nggak valid atau takut nanti indranya lagi nggak benar gitu kan, bisa aja. Tapi kan ini kita maunya secara praktis kita dapat nilai. Ya kan, tidak dapat nilai. Seandainya kita harus berhenti dulu pakai tensi, artinya kita butuh momen. Dan jangankan 1 menit ya, di bawah 20 detik aja nadi kita habis latihan langsung menurun gitu. Jadi yang paling cakep adalah pada saat dia udah bilang oke, stop, hitung. Nah, itu dapat tuh. Tapi pada saat ada jedanya, ada di intervalnya habis kita beraktivitas, oke, stop, minum dulu, diam dulu, oke, itu nadi, ya itu udah turun dah, udah turun udah gitu. Untuk bisa tahu kita masuk dalam zona latihan, indikatornya adalah tadi denyut nadi maksimal dikurang umur, terus hitung 70, 75 sampai 80%-nya. Nah, seandainya aktivitas masuk, artinya latihan tersebut berguna, bermanfaat untuk sistem kardiorespiratorinya, atau kita bisa bilang nanti tingkat kesehatan jasmaninya akan tersentuh. Untuk hal yang lainnya lagi, misalnya dia baru recovery dari habis sakit, boleh nggak sih dia berolahraga? Boleh, gitu. Artinya seorang yang lagi koma aja, itu ada terapinya untuk olahraga. Bangun tangannya diangkat, kepalanya dimiringin, itu seorang yang koma. Apalagi kita yang sadar gitu, batasannya ada gitu. Nggak mungkin orang koma, jogging 15 menit loh gitu, nggak mungkin. Nah, artinya sebatas orang yang koma aja ada olahraganya. Bagaimana dengan kita yang sadar, dengan ada permasalahan ibarat gitu ya, di fisiologisnya, di anatomisnya, di organ segala macam, tergantung dari kita melihat indikator dari apa nih. Kalau secara kasat mata kakinya borokan atau kakinya ada cedera, ya artinya wah, gue nggak bisa olahraga. Salah. Boleh, tapi nggak boleh lari, jalan gitu. Karena kalau lari lukanya sobek. Yang habis patah boleh nggak berolahraga? Boleh berolahraga gitu. Jangan sampai enggak. Yang patah apa? Yang patah tangan, kaki enggak kan? Kaki gerak gitu. Terus coach, yang patah kaki, coach, gimana olahraganya? Ya olahraga. Kalau memang yang patahnya satu, kirinya enggak, ya jalan. Bisa. Bukan berarti yang namanya olahraganya dia harus jalan, dia harus lompat, enggak. Karena yang namanya
teman-teman coba tangannya kencengin. Saya hitung ya sampai 20 detik. Ready? Go. Kenceng, sekenceng-kencengnya. Oke, stop. Pegel atau biasa aja? Pegel nggak? Iya. Nah, pertanyaan saya, boleh saya suruh ya? Push up 2 kali aja. Terserah. Sorry ya, punten nih. 2 kali aja. Iya. Iya, duduk. Berasa ada ngeluarin tenaga, pegel? Iya. Artinya yang tadi aktivitas fisik yang ada kinestetisnya, yang satu isometris, sama-sama olahraga. Gitu. Coach, terima kasih Coach. Ini mau nanya. Ya, terima kasih mau nanya. Ya. Mau nanya ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi mengenai denyut nadi. Itu kenapa harus di sini? Kenapa nggak di sini? Boleh aja. Yang pertama. Iya. Oh, berarti boleh aja ya, Boleh bebas ya. aja, yang penting dapat gitu. Iya. Mau dapetnya di sini nggak apa-apa. Wah, di sini. Ya udah. Dapat gitu. Saya pikir jadi Bercanda. Biasanya di sini nggak ada. Susah ya. Gitu kan? Ya, nggak apa-apa ya. Kenapa susah kan Di sini ada aja. Ya. Kalau umumnya sih atlet saya pada saat disuruh nyari, umumnya mereka di sini. Karena kalau habis lari biasanya arteri yang besar, kenapa kambing dipotong di sini gitu, bukan di sini kan? Gitu. Akhirnya ini kan arteri terbesar nih, akhirnya nyampe di sini nih. Umumnya ya. Gitu. Makanya saya bilang gue bercanda, ngomong dapat di sini. Terus yang kedua Coach, ini terakhir mengenai saya pernah dapat informasi mengenai ada misalnya kita menekuni satu olahraga, itu kalau kita menekuni olahraga yang lain itu tidak mendukung olahraga tersebut. Contoh misalnya kayak pencak silat nih, itu tidak bisa bermain sepak bola katanya karena akan mempengaruhi posisi tendangan dan sebagainya. Sama seperti panahan, saya nggak tahu ini apa panah olahraganya. Itu memang gimana penjelasannya? Oke, saya jawab juga kan nih, karena agak menyimpang jauh dari endurance nih, nggak apa-apa ya. Satu lagi abang mungkin nanti bisa dijawab. Ini dulu dah, biar saya mumpung masih ingat. Jadi pertanyaan pertama jelas ya. Pertanyaan kedua ada yang namanya sebutannya cross function. Cross function ini bukan berarti nggak boleh dilakukan, boleh. Karena di dalam proses latihan ada yang namanya cross training, gitu. Seorang atlet seorang pembalap, pernah lihat dia pas relaksasi naik sepeda? Ya, gitu. Terus seorang atlet sepak bola pada saat di masa recovery dia aqua training. Jadi kita tinggal lihat tujuannya apa, gitu. Seandainya dia seriusnya di sepak bola, serius juga di basket, ya berarti kita nggak dapat kerjaan dong, karena dua-duanya dan dia kasarnya gitu. Ya, tapi kalau yang namanya tujuannya berbeda, nggak ada masalah. Yang penting utamanya jadi tinggal. Kalau memang mau dibilang ada nggak sih latihan yang bisa menunjang performanya, tapi beda kecabangan? Bisa aja. Contoh misalnya pencak silat dengan sepak bola, banyak atlet sepak bola kayak kungfu, nendang-nendang segala macam gitu. Kalau mau dilihat sinkronnya ya, mau lihat sinkronnya, penting di sepak bola nggak boleh seperti itu gitu. Mau lihat sinkronnya ya. Tapi yang pasti di dalam olahraga ada beberapa pakem, ada beberapa terminologi. Contoh, panahan adalah keterampilan tertutup. Gitu. Artinya keterampilan tertutup adalah targetnya nggak berubah-berubah gitu. Misalnya kayak panahan, bowling, apalagi tuh yang sifatnya target. Dilihat, oke, ada terbukanya, ada tertutup. Yang lebih banget cuma satu aja, nembak, panahan, apalagi dar panahan, tapi dunia tuh, apalagi. Nah, kalau ini dibilang keterampilan terbuka, artinya di dalam proses aktivitasnya macam-macam tuh kita meresponnya dari indah yang ada. Sepak bola, pencak silat, segala itu keterampilan terbuka. Kira-kira kalau memang dua-duanya ditekuni, nggak ada yang fokus ya sama dalam kehidupan kita lah, gitu. Pasti akan nggak ada yang optimal. Jadi mau di mana gitu? Boleh nggak dua-duanya dilakukan? Boleh. Yang satu mungkin cuma sebagai buat refreshing, buat cross training, gitu boleh.
tapi durasi dan volumenya yang nggak sama kayak yang utamanya gitu. Itu aja sih ya. Malah nanti yang akan saya sampaikan di dalam forum ini model itu nanti yang saya tawarkan, model seperti itu. Silakan Abah. Ya. Assalamualaikum. Buka celananya. Assalamualaikum Coach, selamat malam. Ini terakhir agak sedikit saya juga mengenai secara psikologi ya Coach ya. Endurance training yang mesti dilakukan emang semua olahraga harus dilakukan. Tapi ada pengaruhnya nggak ketika kita secara psikologi problem gitu ya, ketika seseorang mengalami suatu traumatik gitu ya, apakah dia mungkin sebelumnya menuju ke suatu tempat latihan atau sebelumnya mungkin malamnya dia pernah mengalami hal suatu yang di luar kemampuan kita, secara psikologi dia down gitu ya, untuk mengembalikan endurance yang mumpuni itu gimana, Coach? Dari secara psikologi ya, secara apa ya? Seperti apa? Saya anak motor gitu ya, menuju ke tempat latihan, ternyata di dalam latihan itu kita mengalami suatu kecelakaan lah, yang nyaris mungkin sampai fatal gitu. Terus kan dia secara denyut nadi jantung dan itu akan terganggu. Untuk menyikapi hal itu apa gimana dok? Coach, bisa tolong dijelaskan? Ada hubungannya nggak gitu? Oke, terima kasih. Kalau bicara masalah teknis kan artinya kita langsung ngomong masalah apa yang terjadi di prosesnya, bukan sebelum proses. Kan ada yang namanya mau latihan aja kan ada namanya pra, ada namanya proses, ada post proses. Jadinya hal ini kita mungkin masuk bukan non teknisnya, bukan prosesnya nih Pak, tapi adalah pra-nya gitu. Sama kayak panahan kan, sebelum kita mau latihan pasti kita prepare equipment dulu dong. Habis equipment semua oke tuh baru kita masuk. Pokoknya nyampe ke sini, gara-gara segala macam ribet gitu. Atau kita lupa bawa buat yang nempel tangan apa namanya? Iya, finger tape, bingung gitu. Pas kita mau gini stabilizer depannya pemberatnya nggak hilang langsung. Jangankan konsentrasi mau nembak baru begini aja pemberat stabilizer kita nggak ada. Artinya kan prepare kita untuk ke tahap proses, artinya kita memang harus disiapkan dari sebelumnya gitu. Layaknya sebuah tim mau bertanding, biasanya malamnya itu ada game plan briefing. Malamnya itu ada game plan briefing supaya nanti pas mau bertandingnya, misalnya masuk di dalam ruang briefing nih, si pelatih udah nggak ada ngomong nanti kita begini, wah itu otaknya hancur lumayan. Malamnya justru pre game dikasih dulu, malam tuh ada diskusi segala macam, selesai dia tidur relax, besok pagi oke, semangat semua, go play. Nah ibaratnya apa yang tadi pertanyaan dari Abah ini mengarah kepada pre. Nah itu kan pace manager kan ya, artinya ada hal yang nggak bisa kita duga. Itulah gunanya seorang pelatih pada saat memulai latihan ada yang namanya kalau di belajar sebutannya ini persepsi gitu. Kalau di belajar ada lagi yang namanya present attendance. Jadi kita sebelum latihan biasanya kita absen dulu nih. Siapa yang datang? Wah kiper gue nggak ada. Artinya acara kiper dia sendiri. Volumenya jangan dibanyakin dah. 3 orang nggak masalah dihajar. Tapi kalau 1 orang volume dibanyakin gempor dia. Mungkin kayak gitu. Kalau cuma 1, acaranya sesuaikan. Siapa yang sakit? Atau asistennya sebelumnya udah informasiin ke pelatih nih. Coach, 2 orang coach. Pano sama kakinya gompel. Gak bisa optimal ya. Oke, asisten sesuaikan. Coach, saya lupa bawa SIM card. Pulang loh. Kasarnya gitu, karena artinya dia udah gak mikirin latihan tuh. Kalau dia mikirin latihan, dia pasti siap semuanya. Nah, bagi kita pelatih yang kita memulai latihan ternyata kita mendapatkan kabar si atlet mengalami kecelakaan, kita tinggal bilang ada cedera nggak? Nggak ada cedera. Oke, kalau nggak ada cedera, siap latihan nggak? Siap coach, ayo. Artinya itu udah gentleman agreement dia, komit dia gitu. Artinya kita hajar. Karena kan kita cuma bisa ngasih memfasilitasi, selebihnya komitmen dia gitu. Yang nggak komitmen aja, yang nggak cedera aja, yang nggak ibaratnya nggak ngalami tabrakan di latihan bisa goyang, apalagi yang sebelum latihan ada kejadian gitu. Jadi kita tinggal bilang kamu cedera. Umumnya kalau memang dia udah bisa nyampe lapangan, umumnya mungkin nggak cedera berat lah gitu kan.
tapi mungkin secara fisiologis dia terganggu. Kita tanya, apa yang cedera? Nggak ada. Saya pelatihan nggak? Saya butuh ini konsentrasi dulu coach, biar nanti nggak ini. Oh oke, nggak apa-apa. Apalagi beberapa cabang yang membutuhkan tingkat konsentrasi tinggi gitu. Kalau panahan kan ibaratnya cuma megang, sono nggak ada yang diganggu. Tapi kalau diangkat besi gimana? Angkat besi itu nggak pernah kita megang sekilo 2 kilo, nggak mungkin. Dapat pasti minimal banget untuk memulai 1 kali berat badannya, pasti itu angkat besi. Jadi mungkin itu bisa. Kalau spesialis dari diri sendiri dulu aja. Ya itu aja dulu. Nah itu yang namanya ada namanya orientasi di awal latihan. Tujuannya itu macam-macam nih orientasi di awal latihan nih. Video, pertanyaan, cerita, kebanyol gitu. Itu orientasi sebelum kita latihan. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Oh, sangat puas. Iya, jadi intinya dalam latihan itu kita ada 3. Pre, sama latihan, sama post. Post latihan itu penting nggak sih? Sorry saya tambahin ya. Penting. Post latihan penting. Karena kenapa? Recovery adalah bagian dari latihan. Yang dibilang recovery itu bukan cuma kita stretching biar recovery bagus. Itu baru satu komponen, baru satu poin. Makan, tidur, obat, ngobrol itu bagian dari recovery. Artinya saat hal tersebut tidak bisa kita jangkau di dalam latihan, pada saat dia pulang kita kontak WA, kita cari informasi, itu bagian dari proses latihan supaya recovery dia bagus. Kalau recovery dia nggak bagus, gimana besok dia mau latihan optimal? Oke, mungkin saya stop dulu pertanyaannya, saya lanjut ke endurance. Nggak apa-apa ya teman-teman, lanjut ya. Oke, lanjut ke endurance. Tadi kita sampai di batas ngitung denyut nadi dan denyut nadi yang masuk di dalam zona latihan. Jelas ya. Nah sekarang coach untuk panahan kisarannya berapa sih yang harus kita lakukan ini? Yang harus kita lakukan ya. Jadi gini, idealnya kan kita harus buat program latihan nih. Program latihan kita harus ada tujuannya. Event utama kita apa? Misalnya ini bulan Juli. Coach kita mau event nanti di bulan Desember coach. Itu kompetisi utama ya. Ibaratnya yang turnamen-turnamen pinggiran mah nggak usah dimasukin, nggak usah jadi target. Coach kita mau ikut kompetisi Indonesia Memanah Desember misalnya gitu. Oh oke. Kita punya waktu artinya sekitar 5 bulan. Benar ya? Benar ya? 5 bulan ya. Nah, kita punya waktu 5 bulan. Oke, kita punya waktu 5 bulan. Artinya 5 bulan kita akan bagi. Sorry kalau kecepatan. Kecepatan nggak? Ya. 5 bulan tersebut harus kita bagi dalam 2 waktu yang besar. Yang pertama fase persiapan, yang kedua fase kompetisi. Nanti kita akan bicarakan fase kompetisi ini. Oke? Artinya kalau dibagi 2 secara garis besar, kita ambil 3 bulan persiapan, 2 bulan kompetisi. Kenapa persiapan harus lebih panjang? Ini yang saya mau bahas gitu. 3 bulan masa persiapan, 2 bulan masa kompetisi. Nah, di dalam masa persiapan ini kenapa harus 3 bulan? Karena endurance tidak bisa didapat dengan mudah. Endurance tuh rumusnya continue without interrupted. Jadi nggak boleh diganggu. Dan itu prosesnya panjang. Gitu. Prosesnya panjang. Kalau memang endurance bisa didapat dengan cepat atau ada pilnya gitu, habis minum obat ini endurance yang bagus, saya beli obatnya. Jadi saya nggak perlu kuliah, saya nggak perlu kursus gitu. Cukup uang saya untuk beli obat itu aja, saya kasih ke atlet gitu. Karena memang secara proses endurance itu panjang tahapannya, gitu. Jadinya biasanya tahapan persiapan itu lebih panjang, gitu. Endurance-nya menyangkut apa aja sih coach? Endurance itu bukan hanya menyangkut kepada aktivitas lari doang, tapi yang namanya faktor teknik harus ibaratnya tersentuh tersentuh nilai-nilai endurance gitu. Kalau di lari yang lama nggak boleh berhenti. Kalau di nembak artinya kalau terkena unsur-unsur endurance artinya ngapain tuh? Nembak terus. Tapi yang diarahkan bukan masalah nembaknya tang. Coach 200 aman gua dapat endurance, enggak. Tapi 200 tersebut yang harus kita kena adalah faktor tekniknya.
targetnya jangan difokusin dulu. Yang penting tekniknya bener. Selama 200 kita fokusin 200 tersebut dia melakukan dengan teknik yang sama, artinya konsisten. Pertanyaannya, 200 tembakan dia bisa konsisten, tapi endurance-nya cuma bisa nyampe 30 menit. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Artinya 200 tembakan misal katakanlah 2 jam. Dia cuma mampu endurance-nya cuma 30 menit doang. Artinya berapa tembakan tuh? 50, bener gak? Bener? Saya ulang lagi ya. Sorry. Gak apa-apa ya. 200 tembakan 2 jam. Artinya kan kalau 30 menit endurance dia cuma punya endurance 30 menit. Artinya dia cuma bisa konsisten 50 tembakan. Sisanya 150 tembakan ngapain dia? Gak bener kan? Artinya pengekalan kebenaran apa pengekalan kesalahan? Kita harus latihan supaya optimal seminggu 5 kali. Tapi seminggu 5 kali 150 tembakan nggak bener. Artinya 150 kali 5 berapa? 750. Pengekalan kesalahannya 750 setiap minggu. Benernya cuma 250. Itu pengaruh dari endurance nggak ada. Gitu. Jadi di sini nilai-nilai endurance kenapa dibutuhkan gitu. Artinya fisik mempengaruhi performance. Bener. Artinya benerin dulu fisiknya. Nanti performance teknik akan menunjang. Nah, analisanya apa? Analisanya adalah seberapa jauh tingkat dia punya endurance. Seberapa jauh itu juga kita memberikan program teknik. Gitu. Jadi kalau endurance-nya nggak bagus, program teknik berlebihan nggak nimpang. Yang terjadi adalah pengekalan kesalahan. Metode latihan ada beberapa macam metode latihan untuk bisa membuat si atlet ini mencapai hasil yang optimal, gitu ya. Jadi kalau kita ibaratnya ngajarin anak bisa puasa, nggak mungkin dia akan puasa 30 hari langsung diajar puasa. Kalau dia baru belajar puasa, gitu, pasti setengah hari dulu, istirahat zuhur, puasa lagi pak, iya lah puasa lagi. Nanti gue belajar kan. Tapi setidaknya dia ada yang didapat gitu, dia nggak makan setengah hari. Sama di latihan juga ada namanya metode continuous, ada metode latihan interval, ada metode latihan repetisi. Nah, seandainya memang batasan endurance-nya hanya sampai batas 30 menit, kasihnya jangan 30 menit. Bahasa ngitung-ngitung apa gampangnya ya gitu. Kasihnya ya 50%-nya dulu dah. Berapa tuh? 15 menit. Udah 15 menit nembak, tang istirahat, ngobrol udah. Masa sih orang habis lari disuruh duduk nggak seger lagi? Seger ya? Seger kan? Makan aja kalau habis makan tuh, kenyang. Ngobrol setengah jam, hajar lagi. Itu metode saya kalau di All You Can Eat gitu. Hajar, tenang ada seri 2 gitu. Kita ngobrol dulu. Dikit ketahuan gitu. Iya, rugi kalau makan di All You Can Eat dikit. Jadi jangan dipaksain ya dia. Iya. Begitu. Jadi kita tahu batasannya tuh. Sampai dia nyaman. Mungkin analogi seperti itulah. Jadi kasih dia 50% dulu. Dang, tat ngobrol. Asangka di sesi itu kasih model yang lain lah, model latihannya apa kayak gitu sih, nonton kayak suruh bersihin aero gitu lah gitu. Oke, rest, hajar lagi. Udah seger lagi dia. Optimal lagi. Itu aja sih. Ya, kita bisa pakai metode continuous, kita bisa pakai metode interval. Yang penting jangan langsung dioptimalin. Nah, sekarang nilai-nilai apa lagi yang kita dapat dalam latihan endurance selain konsistensi di dalam performa teknik? Nilai fisik, nilai mental gitu. Artinya saat ini atlet sudah bisa di 15, ada tantangan mentalnya nggak? 15 tembak 15 menit dan optimal semua, ada tantangan mentalnya nggak? Nggak ada. Artinya kalau mau kita buat diet mentalnya tertantang, layaknya nanti di pertandingan final, kan mental tuh, udah mental, udah bukan masalah lagi tuh mental itu. Artinya apa? Defensinya. Tambahin apanya? Tambahin target durasi dan tambahin targetnya. Baru itu ada tantangan mental. Gitu.
Gimana nyampainya? Gampang. Latihan yang biasa 30 menit kita kasih latihan 40 menit. 10 menit seger. 20 menit seger. 30 menit karena memang zona dia udah pernah, nggak ada masalah bagi dia. 30 ke 40 baru tuh kelihatan tuh pintu akhirat segala macam. Wah, gue berat nih coach. Di situ datang mentalnya tuh. Saat dia bisa melampaui itu, tos good. Dia udah ngalami fase sakitnya disiksa sama pelatih gitu. Tapi mentalnya dapat. Feedbacknya nanti pada saat kita di acara selanjutnya, lu kemarin dapat 40, nggak ada cerita. Cari psikologi juga dia nanti akan pikir, oh iya, udah layaknya nanti di pertandingan, gue pernah kok. Gue pernah kok. Ya psikologisnya gitu aja nanti ke atletnya. Pernah nggak dapat nembak 5 kali berturut-turut kuning? Pernah kok. Lu bisa. Tabu dikit gitu. Ayo lagi gitu. Kasarnya gitu. Ya kan? Saya mah nggak pernah nabok atlet. Yang nendang ya. Gitu. Ya. Oke. Ya. Semuanya ntar antum nggak laku. Enggak ada masalah bagi saya. Saya mah yang penting Lanjutannya terpilah. saya yang penting jariahnya. Bila dago. Gitu. Cara iya. Secara sistematis latihan, tolong diingat ya. Kalau di situ ada latihan teknik yang pertama. Iya. Karena di latihan teknik tersebut itu banyak integrasi atau ibaratnya kompetensi yang terlibat, bukan cuma sekedar indera doang gitu. Otaknya terlibat, semuanya terlibat. Artinya mumpung dia masih segar, kasih latihan teknik. Karena teknik bicara masalah kualitas bukan kuantitas. Gitu. Kalau bicara kualitas artinya indera itu bermain, bukan masalah kemampuan organ atau metabolisme. Endurance bicara masalah fisik, bicara masalah kuantitas. Dia dapat 30 menit, dapat loh. Tapi teknik belum tentu. Karena di teknik ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan dalam latihan teknik, dalam latihan belajar gerak. Yang pertama fase kognitif, yang kedua fase asosiasi, yang ketiga fase otomatisasi. Jadi jangan dibilang, wih, dia bisa nembak begitu. Tang, keren. Dapat nggak tuh 2 bulan? Belum tentu. Karena mungkin dia ngelewati fase kognitifnya bisa 2 tahun. Asosiasinya 2 tahun atau 3 tahun baru otomatisasi. Gitu. Jadi itu ya. Yang kedua, kalau di situ ada latihan kecepatan nomor 2. Kenapa kecepatan nomor 2? Karena biasanya kecepatan tersebut goal targetnya adalah dia melampaui batas kemampuan terbaik dia. Itu baru dibilang latihan cepat. Latihan kecepatan. Jadi latihan kecepatan bukan bicara masalah 5 meter, 10 meter, 20 meter. Tapi kalau dia nggak bisa melampaui batasan dia, itu bukan latihan kecepatan namanya. Ya, ngabisin beras doang, kasarnya gitu. Yang ketiga, kalau di situ nggak ada keduanya, yang pertama adalah kekuatan. Kalau memang di situ ada latihan kekuatan, latihan teknik, artinya teknik duluan baru kekuatan. Kalau di sana ada latihan kecepatan, ada latihan teknik juga, berarti sesuai ideal tuh. Teknik, kecepatan, kekuatan. Endurance kapan? Terakhir. Kenapa endurance terakhir? Kira-kira yang bisa jawab dapat voucher nih. Biar tidak lelah terlebih dahulu. Betul. Kenapa kira-kira? Kenapa bisa nyambungnya ke situ? Itu teknik hilang. Karena latihan endurance gak ada yang dibilang latihan endurance 20 menit. Bukan endurance tuh. Yang dibilang latihan endurance minimal banget 45 menit. 45 menit. Dan masuk target zona latihan. Baru latihan endurance. Fondasi berarti fase fondasi ya. Beda lagi nanti fase ke tahap ketiga, tahap keempat. Terus yang selanjutnya, kenapa endurance di terakhir? Karena endurance menggunakan sistem aerobik, bukan anaerobik. Gitu. Kalau anaerobik, sumber energinya dari kandungan otot, kandungan ATP yang di dalam otot. Mungkin yang kuliah di biologi atau segala macam tahu ATP adenosin trifosfat. Ya, sedangkan endurance sumber energinya adalah aerobik.
layaknya saya tadi ngomong nih sampai sekarang masih bisa karena saya pakai sumber tenaga aerobik. Kenapa? Oksigen sampai saat ini Allah masih kasih nih. Nah itu oksigen saya hirup, terjadi sintesis, membakar segala macam, energi keluar. Selama saya bisa ngirup oksigen, selama itu juga saya bisa beraktivitas. Dan tanda kutip nggak ada yang cedera atau segala macam. Ya. Tapi kalau kecepatan, kenapa ditaruh di awal? Karena umumnya kecepatan sumber energinya anaerobik. Jadi apa ya? Limited gitu.